Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bang HS. Hari ini saya ingin mengajak sahabat untuk mendiskusikan suatu masalah yang luar biasa besar di dunia atau super problem bisnis dunia. Ketika terjadi kerusuhan besar di Amerika, kerusuhan sebagai akibat dari terbunuhnya seorang kulit hitam warga Amerika, George Floyd, oleh polisi. Jadi George Floyd ini terbunuh di tangan polisi Minneapolis. Terjadilah kerusuhan besar di Amerika. Kerusuhan yang melanda seluruh Amerika dan kemudian berkembang menjadi kerusuhan di seluruh dunia, di kota-kota besar di dunia sebagai akibat dari reaksi pembunuhan itu. Kerusuhan itu memberikan label kepada Presiden Trump sebagai presiden yang rasial. Jadi itu adalah satu kerusuhan rasial besar dunia. Di tengah kerusuhan itu, di tengah aksi besar itu, Trump menuliskan satu pesan di status di Facebook. Pesannya begini, kalau ada penjarahan, maka penembakan pun dimulai. Maksudnya adalah, jika para perusuh itu melakukan penjarahan, maka pemerintah Amerika, Presiden Trump akan mengatasinya dengan cara keras, ya termasuk menembak para perusuh itu. Apa yang dilakukan Trump ini sebetulnya mungkin sebagai presiden ya, tapi kemudian mendapat reaksi luar biasa. Tidak hanya dari masyarakat dunia, tidak hanya dari para elit dunia, tidak hanya dari para pemimpin negara dunia, tapi reaksi besar dari para pemimpin bisnis dunia. Ini luar biasa. Salah satu platform media sosial, platform besar media sosial di dunia saat ini adalah Facebook. Facebook memiliki pengguna di seluruh dunia itu adalah 2,4 miliar. Jadi ada 2,4 miliar orang yang menggunakan Facebook di dalam interaksi sosialnya setiap hari dari 7,4 miliar manusia yang ada di dunia saat ini. Di Indonesia ada 120 juta pengguna Facebook dari 260 atau 270 penduduk Indonesia. Ini sangat besar sekali. Aksi Trump itu ditulis di statusnya di Facebook, dan waktu itu sebetulnya di Twitter juga, tapi Twitter kemudian menghapus pesan-pesan Trump yang dianggap justru menyulut dan tidak simpati kepada keberagaman, tidak simpati kepada orang yang berbeda. Trump tidak memberikan simpati kepada warga kulit hitam Amerika dan juga dicerminkan sebagai tidak simpati kepada warga kulit hitam dunia. Facebook mempertahankan status Trump itu. Akibat dari Trump mempertahankan itu, maka terjadilah gejolak. Para pemimpin bisnis besar dunia itu meminta supaya Facebook menghapus itu, menghapus status Trump itu yang menulis jika terjadi kerusuhan, maka penembakan pun dimulai. Jadi para pemimpin bisnis itu minta supaya Trump menghapus status itu. Sebetulnya begini, para pemimpin bisnis itu meminta Facebook menghapus status Trump itu. Karena Facebook tidak mau menghapus status itu, maka para pemimpin bisnis itu kemudian menentukan sikap. Menentukan sikap adalah memboikot Facebook. Kira-kira ada 100 perusahaan besar dunia yang memboikot Facebook. Ini luar biasa. Jadi Facebook itu diboikot oleh kira-kira ada 100 perusahaan besar dunia, termasuk Coca-Cola. Ya, kita tahu Coca-Cola itu perusahaan raksasa dunia, ya. Kemudian kita lihat Starbucks, ya. Starbucks ini adalah kafe ya, raksasa dunia, besar sekali. Kemudian kita lihat juga Microsoft, ya. Kemudian juga kita lihat perusahaan besar otomotif dunia, Ford punya Amerika, juga memboikot Facebook. Mereka memboikot dan tidak memasang iklan di Facebook selama bulan Juli. Ya, mulai bulan Juli ini mereka tidak memasang iklan di Facebook. Ya, ini luar biasa pengaruhnya. Jadi status Trump yang seperti itu kemudian memberikan reaksi negatif yang sebegitu besar terhadap bisnis raksasa dunia. Jadi Facebook ini adalah platform media sosial besar dunia. Ya, memang selain Facebook kan ada Instagram, kemudian juga ada YouTube ya, dan juga yang lain-lain. Sebagai akibat dari boikot perusahaan-perusahaan besar itu, maka Facebook kehilangan bisnis iklan sebesar 7,2 miliar dolar Amerika, atau setara dengan kira-kira 103 triliun, sangat besar sekali. Selain menderita kerugian dari iklan sebagai akibat dari boikot perusahaan-perusahaan besar itu, maka Facebook juga mengalami kerugian dari jatuhnya nilai saham ya, sebesar
lebih dari 8%. Ini besar sekali. Jadi nilai saham Facebook itu anjlok ya sebesar 8% lebih. Facebook ini kan perusahaan raksasa dunia yang punya aset ya. Total aset Facebook itu adalah 622 miliar US dollar. Kira-kira 43.000 triliun, sama dengan APBN Indonesia kira-kira 15 tahun. Baru setara dengan total aset Facebook saat ini. Seberapa besar perusahaan ini, seberapa raksasa perusahaan ini. Perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia itu lebih dari 140 perusahaan BUMN yang juga kita menyebut besar ya. Ada perusahaan-perusahaan BUMN besar di dalamnya, termasuk Pertamina ya, kemudian Telkom, ada Bank Mandiri, Bank BRI, dan lain-lain. Itu adalah perusahaan-perusahaan BUMN yang besar. Tetapi total aset ya, total aset perusahaan-perusahaan BUMN yang besar itu masih jauh lebih kecil dibanding total aset satu perusahaan. Jadi kalau reaksi negatif seperti itu di Facebook, maka besar sekali pengaruh negatifnya terhadap pertumbuhan Facebook. Tapi memang Facebook ini terlalu besar. Saya ini sejak sudah kira-kira 36 tahun bekerja di media. Memang kita pengalaman di media itu begini. Kalau ada berita-berita tentang SARA, ya berita-berita yang ada konotasi SARA di media kita, di koran, di mana, maka orang tidak masang iklan di dekat dengan berita itu. Ini sudah terjadi memang dari dulu seperti itu. Kalau ada berita-berita kriminal, itu juga perusahaan-perusahaan itu menghindari memasang iklan dekat dengan berita-berita kriminal itu. Juga kita lihat misalnya di media-media online kita, ya kita bisa melihat sendiri, ya kalau ada berita-berita tentang kerusuhan atau berita-berita tentang politik berlebihan, itu kadang-kadang nilai iklannya sangat kecil dibanding berita-berita ekonomi atau berita-berita sosial atau berita-berita tentang kemanusiaan. Itu berbeda sekali. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar sudah memberikan reaksi sebegitu besar ya kepada perilaku ya seorang pemimpin negara terbesar di dunia, ya saya pikir ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ternyata korporat besar itu juga punya hati sebetulnya. Para pemimpin usaha, para pemimpin bisnis itu juga punya hati yang luar biasa. Nah, memang manusia ini diciptakan, manusia ini ditakdirkan untuk berbeda suku bangsa, berbeda warna kulit, berbeda agama, berbeda ras ya, memang ditakdirkan seperti itu. Ya, saya Muslim dan Muslim sudah mengajarkan bahwa memang manusia itu diciptakan berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada warna kulit yang berbeda-beda dan lain-lain, supaya kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dunia tetap di dalam satu sikap menjaga keberagaman warna kulit, keberagaman ras, keberagaman agama ya, dan keyakinan. Ini dunia. Jadi dunia itu baru nyaman, dunia itu baru tenang, dunia itu baru indah kalau kita sama-sama menjaga nilai-nilai keberagaman itu, termasuk keberagaman warna kulit. Ada hitam dan putih. Yang terjadi di Amerika itu adalah terjadi sesuatu atau satu tindakan rasis terhadap lelaki kulit hitam, George Floyd. Paling tidak, apa yang terjadi dengan Facebook ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata dunia masih berpihak kepada pentingnya keberagaman.